Oke, selamat sore. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah manajemen jaringan. Di materi kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah mangal ya. Apa itu mangal? Mangal itu salah satu fitur yang terdapat di mikrotik. Apa fungsi dari mangal? Kalau misalnya kita lihat di sini, fungsi dari mangal itu adalah untuk menandai paket data yang melewati router. Nah, fungsi dari mangal itu apa? Fungsi dari mangal ketika paket data yang melewati router, baik masuk maupun yang keluar dari router, itu sudah ditandai, maka hasil penandaan dari mangal tersebut bisa digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth, kemudian untuk melakukan routing, untuk melakukan filtering, maupun untuk melakukan NAT. Nah, bagaimana cara mangal itu bekerja? Kalau misalnya kita lihat dari quality of service paket flow data yang ada di slide, nah fungsinya itu mirip-mirip sama firewall. Ada pre-route, ada input, ada forward, ada output, ada post route. Nah, fungsinya sendiri pre-route dan post route di mangal itu juga sama, ada NAT ya. Di pre-route itu berarti pakai data yang akan masuk dan melewati router, sedangkan post route itu berarti nanti dari router dia mau keluar. Sedangkan kalau input itu berarti pakai data yang masuk ke router. Contohnya seperti apa? Contohnya saat kita ingin meremote router menggunakan Winbox, seperti itu. Sedangkan kalau forward itu berarti paket dari internet atau jaringan publik itu ingin ke router, kemudian diteruskan ke jaringan lokal. Begitu juga sebaliknya, dari jaringan lokal ingin menuju ke jaringan publik melalui router. Bagaimana dengan output? Nah, output itu berarti dari router dia keluar. Contohnya seperti apa? Saat kita membuka new terminal atau saat kita sedang meremote router, kemudian kita melakukan ping ke Google, itu contoh dari paket data yang keluar melalui output. Nah, bagaimana implementasi penggunaan mangal? Di sini akan saya contohkan penggunaan mangal untuk memisahkan traffic game online dan traffic untuk browsing. Fungsinya buat apa? Agar pengguna yang sedang main game itu tidak mengganggu pengguna yang hanya browsing. Nah, traffic browsing dan traffic game online ini dapat dibedakan berdasarkan protokol dan port yang digunakan. Contohnya, biasanya kalau untuk browsing kita mengakses halaman web HTTP, kita menggunakan port 80, kalau HTTPS port 443. Kemudian protokolnya misalnya TCP, kalau untuk DNS 53 UDP. Sedangkan kalau game itu biasanya nilai dari port yang digunakan itu besar, biasanya di atas 1000 ke atas ya, ada yang 20.000, 10.000, seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai protokol dan port yang digunakan? Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, kita bisa melakukan pencarian sendiri dengan memanfaatkan torch, atau jadi kita tes, misalnya kita coba main game, kemudian kita cek IP address kita menggunakan torch, itu nanti akan kelihatan bahwa game tersebut portnya berapa, protokolnya digunakan apa, alamat tujuannya apa, itu nanti akan muncul. Nah, yang kedua adalah kita bisa browsing di internet. Biasanya ada banyak website sudah yang menyediakan, misalnya game Free Fire itu informasi port protokol sudah lengkap, jadi kalian tinggal gunakan saja. Nah, implementasi di mikrotiknya sendiri bagaimana? Mangal sendiri terletak pada menu firewall. Kemudian untuk menambahkannya, ingat tadi chain yang digunakan dari internet publik ke lokal itu berarti menggunakan forward.
Begitu juga sebaliknya. Maka karena game kita mengakses game dari luar kemudian diakses ke dalam, kita menggunakan chainnya forward, source address ini merupakan alamat dari jaringan lokal. Kalau misalnya alamat networknya adalah 192.168.0.0 itu akan /24 itu akan berlaku dari alamat IP 0.1 sampai 0254, berarti untuk keseluruhan. Protokol yang digunakan, misalnya kita sudah tahu protokol TCP, kemudian destination portnya kita sudah tahu, misalnya 8001, kemudian ada dua port nih misalnya yang digunakan, kita bisa menggunakan koma kalau jaraknya jauh, misalnya satunya 8001, kemudian satunya 36567 atau 36567. Tapi kalau seandainya jaraknya dekat, misalnya dari 8001 sampai 8005 dan dia berurutan, kita bisa menggunakan tanda minus seperti itu. Kemudian kita masuk ke tab action, pilihnya adalah mark connection karena tujuan dari Mangal adalah untuk menandai koneksi, kemudian beri nama, misalnya koneksi game. Jadi untuk port tersebut kita tandai sebagai koneksi game, kemudian kita tulis untuk password-nya. Selanjutnya kita buat satu lagi chainnya forward, kemudian karena sudah dibuat tadi namanya, kita bisa pilih bagian tab advance connection marknya koneksi game, kemudian actionnya adalah mark paket sebagai paket game. Kemudian kita kan dua tadi, satunya game online, satunya browsing. Game online sudah saya contohkan satu cara untuk menandai paket. Jika misalnya ingin diblok ada 10 game, tentunya 10 game ini memiliki port yang berbeda, jadi kalian harus buat per tiap gamenya. Boleh di komennya diberi nama, misalnya penandaan game FF, penandaan game Mobile Legend dan lain sebagainya. Nah selain itu kita bisa buat satu Mangal lagi, chainnya juga sama, forward, kemudian source addressnya disesuaikan dengan alamat jaringan lokal. Connection marknya ini adalah no mark karena tidak ada yang ditandai. Kemudian actionnya kita bisa tuliskan koneksi browsing. Oke. Kemudian selanjutnya forward koneksi browsing, action marknya itu kita sebut sebagai paket browsing. Kenapa di sini connection marknya koneksi game, sedangkan di sini connectionnya no mark? Karena selain dari yang ditandain sebagai game itu dianggap nanti sebagai browsing seperti itu. Nah kalau udah selesai, dia nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 game contohnya yang ditandain sebagai koneksi game, mulai dari protokol TCP dan juga yang menggunakan protokol UDP. Kemudian browsingnya hanya satu. Jadi selain dari 5 ini itu akan dianggap sebagai browsing. Nah hasil dari Mangal ini kalau hanya dibiarkan seperti ini itu tidak akan berdampak apapun, hanya ditandain saja. Tapi implementasinya untuk apa? Ya hanya ditandain. Nah supaya dia berguna, hasil penandaan ini kita bisa mengatur bandwidth. Nah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan Q3? Nah di bagian Q3 kita bisa membuat parent global dulu. Untuk misalnya bandwidth yang dimiliki ada 30 Mbps, berarti kita bisa tuliskan total upload sama total downloadnya, max limit bandwidthnya misalnya 30 Mbps. Kalau hanya punya 1 Mbps ya tulis 1 M seperti itu. Kemudian kalau udah baru kita buat parentnya. Untuk browsing download, parentnya adalah total download, sedangkan untuk game download juga sama, total download. Cuma yang membedakannya paket mark. Kalau browsing, karena tadi kita sudah tandai, maka kita tinggal pilih bagian drop down ke bawah, di situ ada namanya paket browsing. Kemudian yang paket game juga dipilih paket game. Nah di sini bisa dibedakan. Dengan contoh di sini dibuat sama, tapi kalian juga bisa membedakan. Misalnya untuk browsing, untuk download browsing itu kalian buat 5 mega, sedangkan untuk yang game kalian buat 1 mega.
kapan dia akan mulai di limit. Misalnya ketika dia sudah mencapai 512 baru akan mulai di limit, diturunkan perlahan koneksinya seperti itu. Kemudian untuk uploadnya juga sama. Jadi permainannya ada di limit add dan max limit, tentunya sesuai dengan paket March yang kalian pilih. Nah, untuk penjelasan Mangel kemudian implementasinya itu tidak hanya untuk pemisahan traffic, tapi banyak hal lain yang bisa kalian manfaatkan, misalnya untuk load balancing ketika ada dua koneksi, itu bisa juga menggunakan penandaan dari Mangel ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan melalui Google Classroom ataupun melalui grup WA. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.